قبلتهم التي كانوا عليها فلله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Tengah-tengah di bawah-bawah. Dia tengah. Halaman 22. 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Baris ke-15. 142. Tak beda ini. Ya? Ya. Tak tarik. Mantuk-mantuk tak iya. Ya. Masih yakin mau. 142. Saya kulus sufaha'u bakal berkata, bakal ngomong. As-sufaha'u orang-orang bodoh, al-juhalu orang-orang bodoh. Jadi Allah juga berkata tentang kalau orang bodoh itu juga dikritik, paham ya? Jadi orang bodoh di mana-mana dikritik oleh orang. Allah pun juga mengkritik orang bodoh, maksudnya makanya aja bodoh. Nah, enak bodoh itu ngaji. Bodoh dia jarang bodoh gak kira. Minan nasi dari manusia al-Yahudi wal musyrikina orang-orang Yahudi wal musyrikina dan orang-orang musyrik, orang-orang yang menyembah berhala. Ma wallahum apa yang memalingkan mereka ayyi syai'in, maksudnya sesuatu syarafa yang telah memalingkan an-nabiyat kepada Nabi Muhammad SAW wal mu'minina dan orang-orang mukmin. Jadi turunnya ayat ini itu disebabkan karena kiblat itu pernah dipindah oleh Allah, diperintahkan oleh Allah, kiblatnya diarahkan ke Baitul Maqdis. Nanti ada keterangannya. An kiblatihim allati dari kiblat mereka allati yang kanu adanya mereka alaiha atas kiblat tersebut ala istiqbaliha menghadap padanya, menghadap pada kiblat tersebut. Fi sholati di dalam salat wahya adapun kiblat Baitul Maqdis yaitu Baitul Maqdis wal ityan adapun mendatangi isi lafaz wal ityan isi dengan sin akalif menunjukkan ala istiqbali atas masa yang akan datang minal ikhbari dari beberapa kabar bil ghaibi dengan perkara yang samar atau gaib. Qul katakanlah Muhammad lillahi kepunyaan Allah al-masyriqu bumi timur wal maghribu dan bumi barat. Ayil jihad maksudnya arah keluar semuanya, semua arah, mau arah ke depan, ke atas, ke bawah, ke samping, rada mojok, rada minggir, rada wis pokoknya kulluha adalah lillah, itu miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayamuru maka memerintahkan Allah bitawajjuhi dengan menghadap ila ayyi jihadin sya'ah pada manapun arah yang dia kehendaki. La'adirah tidak memberatkan alaihi atas Allah. Jadi Allah itu mau madep kemanapun suka-suka, paham ya? Lah Allah mau memindahkan Baitul Maqdis, mau kiblatnya mau dipindah ke Baitul Maqdis kayak mau dipindahkan ke Ka'bah ya suka-suka. Tetapi sejarahnya dari dulu kiblat itu ada dua. Kiblatnya Baitul Maqdis dan Ka'bah atau Masjidil Haram. Yahdi dia memberi petunjuk kepada orang yasha'u yang dia kehendaki hidayah tahu sebagai hidayahnya ila siratin pada jalan, pada beberapa jalan, pada jalan beberapa jalan, tariqin jalan mustaqimin yang lurus. Dinal Islami yaitu dinal Islami ya agama Islam. Artinya wa minhum dan adapun mereka antum atau wa minhum dan adapun sebagian mereka antum adapun engkau
Dalla hanya menunjukkan ala hadza atas hal ini. Jadi perpindahan kiblat itu urusannya Allah SWT. Jadi manusia itu yang manusia sih dikasih tahu kanjeng Nabi tok kan rusule itu siji. Jadi manusia itu memang di mana-mana hanya ada dua opsi manusia itu, suka dan tidak suka. Orang tuh kalau suka dikasih tahu arahnya kemana ya enak-enak aja. Ayo ikut sini ya siap, ayo ini ya siap. Enggak kakean bantah. Orang kalau kakean bantah ini peru dewe. Seperti siapa? Ya itu lagi. Ketika cerita apa namanya yang dulu yang di juz 1 itu disuruh nyembelih sapi merah malah njaluk pas sapi ini bentuknya kayak apa sing duwe sapa. Lah akhirnya ruwet dewe. Itulah orang-orang yang awal. Wa kadzalika dan sebagaimana hal demikian itu kama hadainakum sebagaimana keterangan hadainakum kami beri petunjukum kepada kalian semua ini terhadap keterangan itu. Ja'alnakum kami menjadikankum kepada kalian semua ya ummatan Muhammad wahai umat Nabi Muhammad ummatan wasata umat pertengahan atau umat tengah saking tengahnya lapik. Nah, akhirnya muka haji, waduh enak, nah misalnya rumahnya di sekitaran Medina, tapi muka haji kan tinggal numpak motor ya. Tapi ya ada juga dari Indonesia naik motor, ada juga naik sepeda, ini nanti harus ngalah apa-apa ternyata ngalah maling, sing ngaku maling dari sini ke Mekah naik sepeda motor ya. Daripada yang sampai dengan tadi. Khiyaran yang dipilih udulan yang adil takunu supaya ada kalian semua syuhada menyaksikan ala nasi atas manusia. Yaumal kiamat di hari kiamat, apa kesaksian manusia itu terhadap Rasul? Anna rusulahum sesungguhnya utusan mereka balagathum telah menyampaikan risalahum terhadap mereka. Jadi nanti di akhirat itu Rasul juga ditanya, kamu itu sudah benar-benar menyampaikan risalah apa benar? Apa betul? Sudah. Sehingga nanti itu di akhirat itu di Quran tadi itu malaikat yang mau giring manusia mau masuk neraka kaget, kamu itu kok masuk neraka itu gimana caranya? Apa nggak ada utusan? Pasti begitu jawaban malaikat itu, kamu itu kok bisa masuk neraka? Apa nggak ada utusan Allah yang datang kepada? Jawabannya macam-macam, ada, cuma saya mengabaikan atau tidak peduli. Ada. Makanya alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Apakah tidak ada utusan yang datang kepadamu menceritakan tentang risalah-risalah Tuhanmu kepadamu, dan apa dia enggak nakut-nakutin kamu tentang neraka? Makanya mau nggak diudeni-udeni neraka, aja nesu ya, memang begini ngono kuwi. Manusia itu kanjeng Nabi itu opsinya itu bisyarah lak wa indar lak. Memberi kabar yang baik dan memberikan kabar yang menakut-nakuti. Kadang kan orang kita ketemu ada orang ketemu ustaz guys ngomongannya rokok swarga memang gayanya. Wa yakuna rasul dan ada rasul alaikum atas kalian semua syahidan dengan persaksian sungguhnya rasul balaghakum telah menyampaikan rasulkum terhadap kalian semua ma ja'alna wa ma dan tidak ja'alna kami menjadikan al-qiblat atau arah laka untukmu al-ana sekarang al-jihad sebagai al-jihad pada arah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan arah allati kunta 'alaiha, allati yang kunta adanya kalian 'alaiha atas arah tersebut awalan di waktu permulaan di
kiblah awal. Wahya adapun kiblah awal al-Ka'bah yaitu Ka'bah. Jadi di zaman Rasulullah diceritakan bahwa kiblat itu dipindah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sehingga orang-orang di zaman itu yang masuk Islam itu murtad. Gitu. Kenapa murtad? Di sini keterangan tadi masuk jauh. Mereka orang Yahudi bilang begini, ya jahadu dinana wa yattabi'u qiblatana. Muhammad itu gimana? Mengingkari agama kami, tapi dia mengikuti kiblat kami. Yahudi itu ngeledek Nabi begitu. Muhammad itu piye? Agamaku dielek-elek lah bahasanya. Agamaku ora diakoni tapi kiblatku diaku-aku. Wa iya adapun kiblah awal al-Ka'bah karena sebagaimana dan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli beliau salat ilaiha pada Ka'bah awal falamma maka ketika hajar beliau hijrah umrah maka diperintah istiqbali Baitul Maqdis dengan menghadap Baitul Maqdis. Ta'alufan karena apa? Ta'alufan sebagai penghormatan lil Yahudi untuk orang Yahudi. Fasolah maka beliau sholat, Kanjeng Nabi sholat ilaihi pada Baitul Maqdis sittata aw sab'ata asyara syahran 6 atau 17 bulan, berarti setahun lebih. Jadi kiblat itu pernah dipindah sama Allah dari Ka'bah ke Masjidil Aqsa selama 16 atau 17 bulan. Sumahullah lalu memindahkan Nabi illa lina'lama kecuali supaya kita mengetahui kenapa kiblat itu dipindah sama Allah itu dengan serta-merta, maksudnya dengan suka-suka. Itu alasannya apa? Illa lina'lama kecuali supaya kita mengetahui ilmu zuhurin, mengetahui pengetahuan luar man seseorang yang tabi'ur rasul yang dia mengikuti rasul hanya untuk ngetes gitu. Untuk ngetes ini tuh imannya kayak gimana kan orang. Kalau kiblat itu dipindah, misalnya kiblatnya dipindah nang Jawa, sebenarnya kan serang rasul gitu. Ini malah jadi rasulnya wis gak ono. Ini kiblatnya misalkan dipindah nang Jawa, nah nabi ini tuh gimana kan misalkan gitu. Nabi ini suka parmin, dosa-dosa. Jadi tergantung Rasul. Rasulnya pokoknya melo aku enak dijamin masuk suatu kan gitu ceritanya. Yang Nabi orang Jawa itu. Iya maksudnya itu. Fayusaddiquhu maka dia membenarkan pada Rasul mimman dari orang yang qalibu yang bolak-balik ala akidahi ke arah belakang. Ayarji'u artinya dia kembali ilal kufri terhadap kekufuran. Syakkan karena ragu fitiri di dalam agama wa dhannan dan menyangka anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Nabi fi hairatin di dalam kebingungan min amrihi dari perkaranya Nabi wa qadir tada dan sungguh telah murtad mereka lidzalika karena hal demikian itu jama'atun secara jamaah murtad bareng-bareng gara-gara kiblatnya dipindah. Makanya kalau iman dan Islam itu sudah tidak bisa diganggu-gugat, itu mutlak urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau misalnya orang itu udah cinta, digonan itu seneng-seneng banget. Uang harus gede, ngelak uangnya ini enak. Ngelak uangnya ini harus gede. Kedumuran harus kan. Wa in dan sungguh wa in adapun lafaz in mukhafafatun dibaca ringan minat sakit daripada dibaca berat. Wa ismu adapun isimnya in mahdhufun dibuang. Ay wa innaha adna dan sesungguhnya salat kanat adanya salat ayat tawaliyah. Maksudnya menghadap ilaiha pada kiblat. Laka muratan sungguh benar-benar
benar-benar berat, syaqatan benar-benar berat, ala nasi atas manusia, illa kecuali ala ladina atas orang-orang hadallahu yang telah memberi petunjuk. Allah minhum dari mereka, adapun minhum dari mereka, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum wa ma kana wa ma tidak kana Allah wajahnya Allah liyudhi'a imanakum, menyia-nyiakan keimanan kalian. Jadi orang yang sudah ngikuti Nabi madhep ke dari menghadap ke kiblat Ka'bah terus menghadap ke Baitul Maqdis, itu imannya tidak disia-siakan atau tetap diberi pahala oleh Allah. Ai sholatakum, artinya sholat kalian ila Baitul Maqdis, ketika menghadap Baitul Maqdis, balyusibakum, akan tetapi Allah memberi pahala kum terhadap kalian semua, alaihi atas sholatakum, atas imanakum, lianna sababa nuzuliha, karena sesungguhnya sebab turunnya ayat as-su'alu, ada pertanyaan, aman dari orang mata yang meninggal qabla tahwili, sebelum dipindah. Jadi sebab adanya pertanyaan dari orang-orang itu yang menjadikan mereka itu banyak yang murtad. Terus ketika umat Islam yang dulu nyembah yang dulu mengarah kiblat ke Baitul Maqdis, gimana nasibnya? Kata Allah bagaimana? Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, Allah tidak menyia-nyiakan keimanan kalian. Yang menghadap Ka'bah ya tetap tetap diberi pahala, yang dia menghadap Baitul Maqdis sesuai perintah Rasul tetap diberi pahala. Tapi sekarang kiblatnya tetap menghadap ke Ka'bah. Enak saja nek sing madhep Baitul Maqdis ya ora kena, Rasulullah wis ra ono. Misalkan omah aku pengen beda, misalkan pengen beda Islamiane, aku Ka'bah tak arahkan nang Baitul Maqdis. Pasang gambaran Baitul Maqdis dawa di nang masalah. Ya wis ra ento. Karena kiblatnya sudah dipindah ke Ka'bah lagi. Gitu. Jadi aja ngarang dhewe. Islam ngarang dhewe. Inna Allah, sesungguhnya Allah binasi, dengan manusia al-mu'minina yang mukmin, mereka mukmin, la-raufun, sungguh benar-benar kasih, rahim, pengasih, la-raufun, benar-benar pengasih, rahimun, dan penyayang, fi adam idha'ati a'malihim, di dalam tidak adanya menyia-nyiakan perbuatan mereka, amal-amal mereka. Warafatu, ada pendapat rafa, syiddatur rahmati, menunjukkan dahsyatnya rahmat, kasih sayang Allah. Waqaddama, dan telah terdahulu, waqaddama, dan sudah didahulukan. Lafaz ar-rafah al-ablagh, untuk menyampaikan yang sangat luar biasa gitu. Penyampaian yang sangat dahsyat juga. Lil fasilati, sebagai pemisah, lil fasilati karena sebagai pemisah. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak memakai rahimun rahim, la rahimun la rahmanir rahim tadi. Kenapa Allah tidak memakai la rahmanir rahim gitu. Kok pakainya raufun? Karena raufun itu menunjukkan syiddatur rahmah, dahsyatnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya begini, kalau rahmannya Allah itu kasih sayangnya Allah untuk semua yang ada di alam semesta, baik baik dari hewan ataupun dari tumbuhan ataupun manusia, baik yang muslim ataupun yang tidak, baik yang iman ataupun yang tidak iman. Tapi kalau raufun itu menunjukkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, khususnya untuk orang-orang mukmin. Sudah dikasih la raufun ditambah rahimun. Jadi Allah sangat maha pengasih dan maha penyayang. Badal tahqir la taqulu batasrul wadika fi jihadis sama wallahu a'lam bis-shawab.